إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita lanjutkan membaca kitab Mawsu'atul Manahi Al-Syar'iyyah fi Sahih Sunnatin Nabawiyah di Syekh Salim Ibn Id Al-Hilali hafizallahu ta'ala. Pasal yang baru, tafadhali. Bab larangan mengambil upah dari Al-Quran. Diriwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengambil sebuah busur sebagai upah dari mengajarkan Al-Quran, niscaya Allah akan mengalungkannya busur dari api neraka pada hari kiamat. Naam. Man akhadha ala ta'limil Qur'an qausan, barang siapa mengambil sebuah upah dari mengajarkan Quran cuma sekedar busur. Tahu busur, Busur panah itu ya. Ada orang mau mengajarkan Quran tapi upahnya busur panah. Qalladallahu qausan min narin yaumal qiyamah. Kelak di hari kiamat nanti Allah akan mengikatkan, mengalungkan busur yang terbuat dari api neraka pada hari kiamat untuk orang tersebut. Jadi ini menandakan apa? Nahyu anittakassubi bil Quran, larangan mencari-cari harta dengan menggunakan Al-Quran, enggak boleh. Terlarang kita mencari-cari kekayaan dengan Quran, meminta upah dengan mengajarkan Quran, enggak boleh. Maksudnya menjadikan Quran alat untuk mencari kekayaan, itu enggak boleh. Tapi kalau misalnya seseorang mengajarkan Quran pagi, siang, malam dia mengajarkan Quran, membaca Al-Quran, dan dia kemudian tidak sempat bekerja di luar, lalu dia mengambil beberapa rupiah sekedar untuk makan dirinya, menegakkan tubuhnya, tidak dilarang. Bahkan Imam Ibnu Mubarak berpendapat, kalau ada misalnya uang harta zakat mal atau harta di Baitul Mal maksudnya, ia pekerjaannya menghafal Quran, mengajarkan Quran siang dan malam, kemudian dia tidak punya upah kecuali harus mengambil beberapa dinar atau dirham untuk sekedar makan, menegakkan tubuhnya, itu boleh. Menurut Ibnu Mubarak demikian. Tapi kalau misalnya berniat memperkaya diri dengan mengajarkan Al-Quranul Karim, hukumnya haram. Hadis tadi cukup menjadi peringatan. Ada hadis yang lainnya dari Ubadah bin Samit, Iqra'i. Diriwayatkan dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu. Samit radhiyallahu anhu, ia berkata,
Aku mengajarkan Al-Quran dan menulis kepada ahlu suffah. Lalu salah seorang dari mereka menghadiahkan sebuah busur kepadaku. Kata hatiku, busur ini bukanlah harta, kau dapat kugunakan untuk berperang fi sabilillah. Aku akan mendatangi Rasulullah SAW dan menanyakannya kepada beliau. Lalu aku pun menemui beliau dan berkata, wahai Rasulullah, seorang lelaki yang telah kuajari menulis dan Al-Quran telah menghadiahkan sebuah busur kepadaku. Busur itu bukanlah harta berharga dan dapat kugunakan untuk berperang fi sabilillah. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, jika engkau suka dikalungkan dengan kalung dari api neraka, maka terimalah. Nah, ini jelas beliau mengatakan demikian. Beliau mengajarkan tentang Quran, kemudian orang yang diajari itu memberikan hadiah berupa sebuah busur panah, lalu ia menyangka ini busur kan bukan uang, maka lebih daripada itu manfaatnya bisa kugunakan untuk berperang di jalan Allah. Tapi kemudian aku akan bertanya kepada Nabi bagaimana hukumnya. Maka aku katakan, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, rajulun ahda ilayya qausan mimman kuntu uallimul kitab wal Quran. Ada seorang yang sudah kuajari tentang Alkitab dan Al-Quran, menulis dan membaca Al-Quran, kemudian memberi aku hadiah sebuah busur. Walaysa bimal, kan busur bukan uang. Wa armi anna fi sabilillah, dan aku akan gunakan dia berperang di jalan Allah. Gimana pendapat engkau? Qala in kunta tuhibbu an tutawaqu tawqan min narin faqbala. Ya udah, kalau memang kamu mau nanti di hari kiamat dikalungkan sebuah kalung dari api neraka, ambil saja itu busurnya kalau kamu mau. Ya, tentu saja beliau tinggalkan. Demikian pula Imran bin Husain radhiyallahu anhu berkata, Iqra. Diriwayatkan dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu bahwa ia melihat seorang qori sedang membaca Al-Quran lalu meminta upah. Beliau mengucapkan kalimat istirja, kemudian berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa membaca Al-Quran, hendaklah ia meminta pahalanya kepada Allah. Sesungguhnya akan datang beberapa kaum yang membaca Al-Quran lalu meminta upahnya kepada manusia. Nah, jadi Imran bin Husain salah seorang sahabat Nabi, mara'ala qari, melewati ada seorang yang sedang membaca Quran. Yaqra, summa sa'ala, habis baca Quran dia minta-minta. Fastarja, ucapan Imran bin Husain, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, berarti ini musibah. Beliau melihat musibah untuk mengingkari hal itu. Sumakal, lalu beliau mengingatkan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah dengar dahulu Rasulullah bersabda, man qara'al Qur'ana, barang siapa ia membaca Al-Quran, falyas'alillaha bihi, hendaklah kalau dia mau minta sesuatu, minta pahalanya kepada Allah, ganjarannya kepada Allah. Fa innahu sayaji'u aqwamun, karena sesungguhnya akan datang suatu kaum, yaqra'unal Qur'an, mereka itu membaca Al-Quran, yas'aluna binnas, tapi ganjaran pahalanya dia minta kepada manusia. Ini minta diupah. Ini sudah terjadi. Sebagian orang Masya Allah di kuburan-kuburan mereka diminta membacakan surat Yasin kepada yang sudah meninggal dunia. Habis itu minta upah, minta digaji, minta diberi uang. Mereka mengatakan, kami enggak minta, tapi diberi ya kami terima. Tapi kalau seandainya kalian enggak diberi, apa kalian akan redha? Enggak, tentu enggak redha mereka. Suruh baca Yasin 3 kali misalnya. Kemudian setelah itu diucapkan syukran, terima kasih. Wala syai'an. Maka kita katakan masalah ini berbahaya. Kebiasaan seperti ini sudah mulai muncul di masyarakat akhir zaman seperti di zaman kita. Bahkan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau mengatakan, ta'allamul Qur'an, pelajarilah olehmu Al-Qur'an, was'alullaha bil jannata, minta ganjaran kepada Allah dengan sebab belajarmu itu surga. Qabla ayyata'allamahu qaumun, sebelum nanti akan ada suatu kaum yang mempelajari Al-Qur'an, yas'aluna bid dunya, tapi dia gunakan untuk mencari dunia. Fa innal Qur'ana yata'allamahu salasun, karena memang sesungguhnya yang mempelajari Al-Quran itu ada 3 jenis manusia.
Rajulun yubahi bihi, pertama orang yang belajar Quran tujuannya untuk membangga-banggakan dirinya, biar disebut qari, biar disebut hafid. Ini hati-hati ibu-ibu ya. Hati-hati kalau menyekolahkan anaknya di Ma'had Tahfidzul Quran itu tujuannya harus diluruskan, niatnya dibenarkan. Jangan nak belajar Quran, hafal Quran, umi ingin kamu jadi hafidul Quran biar orang tahu kamu hafid. Enggak perlu. Ini termasuk berbangga-bangga, enggak boleh. Yang kedua, wa rajulun yastaqilu bihi, orang mempelajari Quran tujuannya untuk cari makan dengan Quran. Ini juga enggak boleh. Membaca Quran itu untuk apa umat? Wa rajulun yaqra'uhu lillah, yang benar yang mempelajari Quran karena Allah, ingin tahu hukumnya Allah, ingin bisa mempraktekkan hukumnya Allah, biar dicintai oleh Allah. Apapun ganjarannya diharapkan dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala suatu ketika beliau pun mengatakan, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu naqra'ul Qur'ana. Suatu ketika Rasulullah keluar menemui kami saat kami sedang membaca Al-Qur'an. Lalu kata beliau, wa fil a'rabi wal ajami. Perlu diketahui saat itu di antara kami ada orang ajam, bukan Arab, dan juga ada orang-orang Arab. Faqal, lalu ia berkata, iqra'u fakullun hasan. Kata Nabi, pelajari, baca Al-Quran, karena sesungguhnya kalian membaca Al-Quran ini adalah kebaikan. Ya, kata beliau, iqra'u, baca Al-Quran, fakullun hasanun, karena setiap kalian yang membaca ini baik, semua baik, bagus, mau Arab mau ajam bagus. Kata Nabi, wa sayaji'u aqwamun yuqimunahu kama tuqamul qidhu, akan datang suatu kaum, mereka menegakkan Al-Quran seperti menegakkan anak panah. Yata'ajjalunahu wala yata'ajjalunah, yata'ajjalunahu wala yata'ajjalunah. Mereka lakukan itu kepingin dibalas cepat di dunia, enggak mau ditunda. Artinya maksudnya apa? Mereka pingin balasannya itu dunia. Mereka baca Quran, mereka tidak mengharapkan balasan akhirat. Balasannya yang penting dunia. Disebut ahli Quran, qori, digaji dengan gaji sekian juta, berharap begini. Bahkan ada yang berani tawar-menawar, ajarkan Quran, training Quran, dengan harapan setelah memberi training dapat rupiah, dapat dinar, dapat dirham, yang ditentukan tawar-menawarnya. Ini menjadikan jual beli. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Musibah. Wa qala Abdurrahman ibn Sibl al-Ansari, Abdurrahman ibn Siblin al-Ansari mengatakan, anna Muawiyah qala lahu, sahabat Muawiyah radhiyallahu ta'ala pernah berkata kepadanya, idza ataita fastati faqum fa akhbir ma sami'ta min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qal. Kata beliau, nanti bila kamu datang ke rumahku, maka sampaikanlah hadis yang telah engkau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah dengar Rasulullah bersabda, iqra'ul Qur'an, baca Al-Qur'an, wala ta'kulu bihi, tapi jangan kamu cari makan dengan Quran. Wala tastaksiru bi, jangan pula memperkaya diri dengan Al-Quran. Wala tajisfu anhu, jangan malas dari membaca Quran. Wala taghlu fi, jangan pula berlebih-lebihan terhadap Al-Quran. Semua dalil-dalil ini riwayat-riwayat yang dijadikan hujjah tentang masalah larangan memperkaya diri dengan sengaja dengan Al-Quran, mencari harta dengan Al-Quran, tidak boleh. Wallahu alam bisawab. Kita baca faedah hadisnya umat, silakan. Kesimpulan hukumnya. Hadis-hadis di atas menunjukkan haramnya mengambil upah dari mengajarkan Al-Quran dan haram mencari makan darinya. Akan tetapi jumhur ahli ilmu membolehkan mengambil upah dari mengajarkan Al-Quran.
Mereka berdalil dengan hadis pemimpin suku yang tersengat binatang berbisa, lalu diruqyah oleh sebagian sahabat dengan membacakan surah Al-Fatihah kepadanya. Kisah ini diriwayatkan dalam kitab Sahih. Dalam riwayat lain dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya perkara yang paling berhak kalian ambil upahnya adalah kitabullah. Sebagian mayoritas para ulama mengatakan boleh mengambil upah dari Al-Quran. Nanti akan dijelaskan setelah ini. Sementara dalil-dalil yang di atas menerangkan tidak boleh. Gimana jalan keluarnya? Jalan keluarnya dengan jalan tariqatul jama' baina dalilaini, antara dua dalil atau dua hujah dikumpulkan kesimpulan hukumnya. Karena memang ada hadis yang menyebutkan ada seorang sahabat atau beberapa orang sahabat meminta upah berupa kambing dari seorang kepala suku yang disengat binatang, dibacakan Al-Fatihah, diruqyah. Dan Nabi juga mengatakan dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam dalam riwayat yang lainnya dari Abdullah ibn Abbas, Nabi katakan inna aqama akhadtum alai ajran kitabullah. Sesungguhnya perkara yang paling berhak kalian ambil upahnya adalah kitabullah. Jadi gimana ini? Kok seolah-olah bertentangan? Tidak. Kata beliau, ikhtajjal jumhur ala ibati dzalika bi hadis sayyidil qam. Beliau mengatakan wa ajabu an hadisil babi bi ajwibatin minha. Dalam bab ini mereka menjawab hadis-hadis yang disebutkan di atas sebagai berikut. Jadi ini sebagai kesimpulannya, boleh mengambil itu kalau begini caranya. 1, ikra'i. Mengambil upah diharapkan apabila sengaja memintanya dan mengharap-harapkan. 6. Jadi annal ujrata tukhramu idza kanati bi su'al istisrafi nafs. Mengambil upah itu diharamkan bila sengaja memintanya dan mengharap-harapkannya. Lalu bagaimana dengan hadis orang yang meruqyah kemudian dia minta ganjaran? Ini karena terpaksa. Awalnya mereka itu kisahnya mau bertamu, mau bermalam di sebuah kampung, ditolak. Mereka ditolak. Qadarullah kepala kampungnya itu disengat binatang. Lalu mereka minta agar sahabat meruqyah. Sahabat memberi syarat, boleh diruqyah dengan catatan mereka diizinkan tinggal di kampung itu bermalam dan mereka diberi kambing. Dari sini kata para ulama, kenapa begitu? Karena tamu punya hak untuk apa? Tamu punya hak untuk apa, Ibu? Meminta. Jadi bukan karena Qur'annya. Karena mereka, kata para ulama, ya mereka itu kan tamu, sekalian aja mereka minta sesuatu karena tadinya ditolak. Jadi ada sebabnya. Kalau tiba-tiba ujuk-ujuk, tiba-tiba itu ya Bu ya, tiba-tiba ngajari Quran lalu ya boleh ana ajarkan antum. Biasanya tarif saya sekian. Nah ini nggak boleh. Ini sengaja untuk apa? Memperjualbelikan pengajaran Quran, itu nggak diperbolehkan. Kedua, silakan. Hadis-hadis di atas tidak terlepas dari cacat dan tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Nah, alasan yang lainnya, mereka mengatakan hadis yang menyebutkan tentang larangan tadi ada yang dhaif, ada yang lainnya. Jadi tidak langsung mutlak dijadikan sebagai hujjah. Yang ketiga, larangan tersebut telah dimansukkan, dihapus hukumnya. Nah, yang memungkinkan adalah kalau kita menggunakan dalil-dalil tadi, kalau toh sahih dia mansukh, secara hukum dimansuhkan hukumnya. Nah, kemudian beliau menjelaskan wa bitadqiqi fi hadil ajwibati tabayyana anna laisa la qawaim wa dunaka tafsil. Setelah diteliti lebih dalam, jelas bahwa jawaban di atas tidak berdasar sama sekali. Bahkan rinciannya begini. Maksudnya beliau mengatakan, yang mengatakan hadisnya dhaif, yang mengatakan larangannya karena begini begitu, itu enggak kuat. Yang kuat malah begini. 1, baca. Klaim bahwa mengambil upah diharamkan apabila sengaja memintanya dan mengharamkannya. Ditolak oleh hadis Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu. Dalam hadis itu beliau tidak pernah berharap sama sekali mendapatkan upahnya. Namun Rasulullah SAW tetap melarangnya. Iya, tentang Abdullah bin Samit yang beliau menjelaskan tentang beliau mengajarkan Al-Quran, kemudian diberi apa tadi? Seutas busur. Kemudian beliau enggak mengharapkan, tapi kemudian beliau berpikir bahkan ini untuk kebaikan insyaallah. Tapi Nabi katakan, kalau kamu mau ambil aja, tapi diberi kalung dari api neraka. Kama qala alaihi wasallam. Berarti menunjukkan bahwasanya enggak meminta apapun. Nas ini menjelaskan nggak boleh. Yang kedua, klaim bahwa hadis-hadis di atas tidak terlepas dari cacat dan tidak bisa dipakai sebagai dalil tidaklah mutlak benar.
Namun ada yang sahih, hasan, dan ada yang dhaif. Intinya semuanya riwayatnya banyak. Ada yang sahih, ada yang hasan, juga ada yang dhaif. Itu pun dhaifnya bisa terangkat ke derajat sahih karena ada riwayat-riwayat yang menguatkannya. Dengan demikian bisa dijadikan sebagai hujjah, enggak ada alasan lagi. Yang ketiga, Bahwa hukum di atas telah dimasukkan, tidak boleh ditetapkannya hanya dengan berdasarkan praduga. maksudnya hukum nasikh mansuh itu enggak gampang. Mesti diteliti. Nabi mengucapkan yang ini di tahun berapa, mengucapkan yang itu di tahun berapa, saat apa, saat bagaimana. Berarti bukan perkara yang remeh. Tiba-tiba langsung mengatakan hukumnya mansuh, itu enggak benar. Lanjutkan. Dan alternatif penghapusan hukum tidak boleh diambil kecuali bila hadis-hadis tersebut tidak mungkin digabungkan dan memang benar-benar bertentangan. Dalam hal ini alhamdulillah bisa digabungkan. Riwayat-riwayat itu bisa digabungkan, dijama'. Lanjutkan. Siapa saja yang memperhatikan hadis-hadis tersebut tentu dapat melihat bahwa haram hukumnya mengambil upah dari mengajarkan Al-Quran. 2. Haram hukumnya mencari makan dan memperoleh harta. Berarti kesimpulannya, mati lampu ya akhwat. 6. Walhasil kesimpulannya, jika sengaja dia meminta upah dari Quran dan memperkaya diri, hukumnya haram. Tapi jika tidak, maka hukumnya mubah. Wallahu a'lam bissawab. Ya, sampai di sini umat. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Jadi kesimpulannya apa? Jika sengaja dia meminta diupah atau tidak sengaja meminta tapi dia berharap diupah, itu enggak boleh. Adapun kalau seandainya dia mengambil sekedar untuk misalnya dia butuh makan di siang hari karena dia menghabiskan waktunya dari pagi sampai siang untuk mengajar, dia cukup dapat makan misalnya satu bungkus nasi cukup. Tapi memperkaya diri itu tidak dibenarkan dalam masalah ini. Wallahu a'lam bishawab. Iya, demikian umat, semoga bermanfaat. Ada pertanyaan? Ustaz, dalam Al-Quran mengenai cerita Nabi Yusuf yang digoda oleh istri raja, apakah setelah dipenjara kemudian menjadi orang terpercaya dan menikah dengan perempuan yang menggodanya yang bernama Hulaiha? Apakah betul Ustaz? Pertama, wazir. Ini bukan raja. Ya, seperti orang yang disebut dengan perdana menteri atau semisal daripada itu. Yang kedua, nama wanita tersebut dalam riwayat-riwayat yang sahih memang disebut dengan apa? Zulaikha. Yang ketiga, saya tidak tahu apakah kemudian Zulaikha itu menjadi istrinya Yusuf alaihissalam, saya tidak tahu. Tapi yang keempat benar, setelah Yusuf dipenjara, Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan kepada beliau karena kejujuran, kebenaran dan kesabaran serta kecerdasan beliau. Allah jadikan beliau bebas dari penjara dan kemudian beliau menjadi orang yang menjabat di salah satu kedudukan di pemerintahan negara. Tapi apakah benar beliau menikah dengan Zulaikha, saya tidak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, adakah sholat taubat dan sholat hajat? Menurut saudara saya melihat di YouTube, sebaiknya bila sholat tersebut baca ayat yang artinya sesuai dengan sholat yang kita kerjakan. Pertama, sholat taubat disunnahkan dan banyak riwayat tentang masalah sholat taubat ini. Orang yang berbuat dosa kemudian dia ingat kepada Allah, hendaklah dia mengerjakan sholat 2 rakaat yang tidak wajib. Ini bertobat kepada Allah. Kedua, bacaan yang dia sebutkan bacanya sesuai dengan yang dia niatkan dalam sholatnya, tidak ada dalilnya. Dia boleh membaca surat apa saja. Boleh membaca Al-Ikhlas, Al-Kafirun, Al-Falaq, An-Nas, Al-Baqarah dan yang lainnya. Dia boleh membaca apa yang ia ingin baca, tapi dengan niat untuk bertobat kepada Allah Azza wa Jalla dan dia memohon ampun kepada Allah dalam salatnya. Adapun salat hajat, wallahu alam bisawab, tidak ada dalil yang menyebutkan tentang hal itu yang sahih dengan khusus salat apa? Hajat. Yang ada adalah kalau seseorang itu menginginkan suatu perkara
dan ia merasa bingung dengannya, maka hendaklah dia salat 2 rakaat yang tidak wajib. Maksudnya adalah salat apa? Istikharah. Ketiga, boleh dalam salat sunnah apapun kemudian dia ingin mengungkapkan hajatnya. Kalau ini yang dimaksud maka benar. Anda selesai salat ba'diyah maghrib, Anda doa kepada Allah apa yang Anda inginkan. Anda mengerjakan salat duha, Anda berdoa kepada Allah apa saja yang Anda inginkan, mengungkapkan hajat, maka tidak ada masalah yang seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Apakah termasuk perbuatan syirik atau cinta yang melebihi seharusnya jika seorang istri lebih memilih meninggalkan sholat ba'diyah maghrib untuk bersegera menyiapkan makanan untuk suaminya setelah selesai sholat berjamaah? Bukan. Ini bukan termasuk perkara syirik. Ini termasuk perkara mendahulukan yang utama dari perkara yang utama. Ini bab aulawiyah. Di antara perkara yang utama ada perkara yang lebih utama. Jadi kalau ada orang menunda mengerjakan ba'diyah maghrib, lebih mendahulukan menyediakan makan buat siapa? Suami dan anak-anaknya agar masuk rasa bahagia dalam hati suaminya. Ini lebih afdal. Ini lebih utama. Kenapa begitu? Karena sholat ba'diyah maghrib bisa ditunda memang sampai sebelum datangnya waktu sholat apa? Isya. Bahkan kalau seandainya telah datang waktu Isya, dia bisa mengqadha'nya ba'dal Isya. Adapun kalau menyediakan makanan suami, barangkali itu membuat suaminya menjadi agak murka, minimal hatinya merasa tidak nyaman karena istrinya tidak memperhatikan dirinya, maka itu bisa menyebabkan dia berdosa. Itu bisa menyebabkan dia apa? Berdosa. Maka dengan demikian dia mendahulukan suaminya untuk menyediakan makan, itu bukan termasuk syirik, bahkan itu termasuk apa? Keutamaan. Hanya saja ini nasihat bagi para suami. Suami yang saleh itu hendaknya memberikan ruang yang cukup buat istrinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun makan itu perkara dunia. Hendaknya dia bersabar dengan kesulitan-kesulitan duniawiyah dan dia suka dengan istrinya yang mendekatkan diri kepada Rabbnya. Wallahu a'lam bishawab. Kesimpulan, hendaknya masing-masingnya bersikap tawassut, pertengahan. Maksudnya pertengahan ya umat, begitu sholat maghrib datang, segala sholat maghrib. Selesai sholat maghrib, tunaikan ba'diyah maghrib sebelum suaminya pulang. Sudah selesai sholat ba'diyah maghribnya. Begitu suami pulang, hendaklah dia menyediakan makanan sebatas kemampuan. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Taib. Afwan Ustaz, jika kita melihat teman menyampaikan fatwa yang salah, sementara kita tahu bahwa itu salah, tetapi kita diam saja karena tidak ditanya, apakah termasuk menyembunyikan ilmu? Iya, kalau kita mengetahui tentang kebenaran, lalu ada orang menyampaikan sebuah perkara yang nilainya salah, lalu kita diam saja, kita banyak menanggung dosa. Dosa yang pertama, dosa tidak menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Sementara Nabi mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisani wa illam yastati' fa biqalbi wa dzalika ataful iman. Barang siapa yang dia melihat kemungkaran di antara kalian, maka hendaklah dia merubah dengan tangannya, kalau enggak sanggup dengan lisannya, kalau enggak sanggup dia ingkari dengan hatinya. Itulah selama-lama iman. Berarti kalau dia tidak mengingkarinya, cuman diam saja, kalau dia enggak berani mengungkapkan dan tidak meninggalkannya, berarti dia kena dosa tidak mengingkari perbuatan dosanya. Yang kedua, kalau dia sanggup mengingkari tapi dia tidak ingkari, berarti termasuk menyembunyikan ilmu. Dan menyembunyikan ilmu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga, dosanya membiarkan orang lain tersesat. Karena dengan fatwa yang dia sampaikan, orang lain jadi tersesat. Melihat orang lain tersesat, berarti kita menyelisih firman Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita menyelisih firman Allah untuk menegakkan yang ma'ruf kemudian mengajak manusia kepada jalan yang baik. Berarti enggak boleh membiarkan saudara atau teman yang berfatwa tanpa ilmu sementara kita tahu dan kita diamkan. Terakhir, apa faedah, apa dosanya? Kita enggak sayang sama saudara kita. Tidak menegakkan nasihat kepada saudara kita sehingga dia tersesat dengan fatwanya yang menyebabkan dia kelak di yaumil qiyamah disembelih lehernya, dipotong urat lehernya. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Hadza wallahu alam bishawab wa akhiru da'wana
Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.